FIFA disebut-sebut sedang menyiapkan Mega FIFA Series edisi Juni. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Indonesia kembali menjadi kandidat kuat tuan rumah. Bukan hanya itu, 3 raksasa dunia kabarnya masuk dalam radar undangan. Jika ini benar terjadi, maka kita akan menyaksikan salah satu momen terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Negara mana saja yang disiapkan? Apakah ini awal dari sebuah sejarah besar? Mari kita bahas semuanya sampai tuntas. Tonton semua sampai selesai agar tahu fakta lengkapnya. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Sepak bola Indonesia sedang berada dalam momentum yang sangat luar biasa. Euforia yang muncul setelah gelaran FIFA Series bulan Maret lalu belum benar-benar hilang dari ingatan para penggemar. Atmosfer stadion begitu hidup. Tribun penuh. Nyanyian supporter menggema sepanjang pertandingan. Bahkan banyak pengamat sepak bola internasional mengakui bahwa atmosfer stadion di Indonesia adalah salah satu yang paling mengesankan. Ketika pertandingan digelar, stadion berubah menjadi lautan merah putih. Bendera berkibar di mana-mana, koreografi megah memenuhi tribun, dan satu hal yang paling membuat dunia kagum, dukungan supporter Indonesia tidak pernah berhenti dari menit pertama hingga peluit akhir. Energi itulah yang membuat Indonesia dianggap sebagai salah satu tuan rumah paling hidup dalam kalender sepak bola internasional. Kesuksesan penyelenggaraan FIFA Series di Indonesia ternyata tidak lewat begitu saja. Banyak laporan menyebut bahwa FIFA sangat terkesan dengan atmosfer yang tercipta. Tidak hanya dari sisi penonton, tetapi juga dari sisi organisasi pertandingan. Pengamanan berjalan baik, stadion penuh, antusiasme publik sangat tinggi. Semua elemen ini membuat Indonesia mulai dianggap sebagai lokasi yang sangat potensial untuk menggelar pertandingan internasional besar. Itulah sebabnya muncul kabar bahwa FIFA sedang mempertimbangkan edisi khusus, yang oleh banyak pengamat mulai dijuluki sebagai Mega FIFA Series. Sebuah versi yang lebih besar, lebih menarik, dan tentu saja lebih spektakuler. Namun di balik kesuksesan tersebut, ada juga beberapa catatan penting. Beberapa pihak menilai bahwa pertandingan yang terjadi pada edisi sebelumnya belum sepenuhnya menghadirkan tontonan kelas dunia, terutama dari sisi gaya permainan beberapa tim. Salah satu pertandingan yang cukup menjadi sorotan adalah laga antara Indonesia melawan Bulgaria National Football Team. Pertandingan itu sempat memicu berbagai diskusi di kalangan pengamat sepak bola. Beberapa menilai permainan berjalan terlalu lambat, ritme pertandingan sering terhenti, dan drama di lapangan terkadang mengganggu alur permainan. Padahal publik Indonesia dikenal sangat menyukai pertandingan yang cepat, menyerang, dan penuh aksi. Hal inilah yang kabarnya menjadi bahan evaluasi bagi FIFA. Jika edisi berikutnya digelar, maka lawan yang dihadirkan harus benar-benar mampu menyajikan pertandingan kelas dunia. Di sisi lain, ada satu hal yang justru mendapat banyak pujian, yaitu performa Indonesia National Football Team. Di bawah arahan John Herdman, tim Indonesia terlihat mengalami perubahan yang cukup signifikan. Tim bermain lebih rapi, lebih disiplin, dan lebih modern secara taktik. Skema permainan terlihat jelas. Transisi dari bertahan ke menyerang berjalan lebih cepat. Kerjasama antar pemain juga semakin solid. Yang paling penting, mental bertanding para pemain terlihat meningkat. Indonesia tidak lagi bermain sekadar bertahan, tetapi mulai berani menguasai permainan. Inilah yang membuat banyak pengamat mulai percaya bahwa tim Garuda sedang berada di jalur perkembangan yang sangat positif. Di tengah momentum tersebut, tiba-tiba muncul kabar yang langsung membuat fans sepak bola Indonesia heboh. Beberapa sumber menyebut bahwa FIFA sedang menyiapkan edisi spesial FIFA Series pada bulan Juni, dan Indonesia kembali menjadi kandidat kuat sebagai tuan rumah utama. Namun yang membuat rumor ini semakin panas adalah nama-nama tim yang disebut-sebut akan diundang.
3 negara besar Eropa kabarnya masuk dalam pembahasan, yaitu England National Football Team, France National Football Team, dan Portugal National Football Team. Jika ketiga negara ini benar datang ke Indonesia, maka ini akan menjadi salah satu turnamen persahabatan paling bergengsi yang pernah digelar di Asia Tenggara. Bayangkan saja, tim nasional Inggris, tim nasional Prancis, tim nasional Portugal. Ketiganya dikenal sebagai kekuatan besar dalam sepak bola dunia. Inggris terkenal dengan permainan cepat dan intensitas tinggi. Prancis memiliki kombinasi fisik, teknik, dan kecepatan yang luar biasa. Sementara Portugal dikenal dengan kreativitas dan kualitas individu pemainnya. Jika ketiga tim ini benar bertanding di Indonesia, maka stadion akan menjadi panggung duel kelas dunia. Salah satu nama yang langsung muncul dalam bayangan para fans adalah Kylian Mbappé. Bintang Prancis ini dikenal sebagai salah satu pemain tercepat di dunia. Dribblenya mematikan, akselerasinya luar biasa, dan penyelesaiannya sangat tajam. Bayangkan jika Mbappé benar-benar bermain di Stadion Indonesia. Puluhan ribu penonton akan menyaksikan langsung aksi salah satu pemain terbaik dunia. Itu akan menjadi momen yang sulit dilupakan. Namun mungkin ada satu nama yang lebih membuat publik heboh lagi, yaitu Cristiano Ronaldo. Legenda hidup sepak bola dunia, ikon global, magnet penonton dimanapun ia bermain. Selama lebih dari 2 dekade, Ronaldo telah menjadi salah satu wajah terbesar dalam dunia olahraga. Jika Portugal benar datang ke Indonesia dan Ronaldo ikut bermain, maka pertandingan tersebut akan menjadi peristiwa sejarah bagi sepak bola Indonesia. Atmosfer Stadion Indonesia sudah terkenal luar biasa. Sekarang bayangkan jika lawannya adalah tim-tim raksasa dunia. Supporter Indonesia dikenal sangat kreatif. Nyanyian tribun tidak pernah berhenti, koreografi seringkali spektakuler. Bahkan banyak pengamat mengatakan bahwa atmosfer Stadion Indonesia tidak kalah dengan negara-negara besar sepak bola. Jika Mega FIFA Series benar digelar, stadion di Indonesia bisa menjadi salah satu panggung sepak bola paling berisik di dunia. Namun di balik semua euforia tersebut, ada satu hal yang penting yang tidak boleh dilupakan. Pertandingan melawan tim besar bukan hanya soal hiburan, tetapi juga ujian besar bagi kualitas tim nasional. Melawan Inggris, Prancis, atau Portugal tentu bukan hal mudah. Namun justru disitulah nilai pentingnya. Pertandingan seperti ini bisa menjadi pengalaman luar biasa bagi para pemain. Mereka bisa mengukur kemampuan mereka melawan pemain kelas dunia. Mereka bisa belajar menghadapi tempo permainan yang lebih tinggi, dan yang paling penting, mereka bisa membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing. Sepak bola Indonesia saat ini sedang berada dalam fase perkembangan yang sangat menarik. Pembinaan pemain muda semakin serius, liga domestik mulai berkembang, dan tim nasional mulai menunjukkan identitas permainan yang lebih jelas. Di bawah arahan John Herdman, banyak pihak percaya bahwa Indonesia sedang bergerak menuju level yang lebih tinggi. Sekarang pertanyaannya, apakah rumor ini akan benar-benar menjadi kenyataan? Apakah kita akan benar-benar melihat Inggris, Prancis, dan Portugal bermain di Indonesia? Atau bahkan menyaksikan Mbappé berlari di Stadion Jakarta? Atau bahkan melihat Cristiano Ronaldo disambut lautan merah putih? Jika semua itu benar terjadi, maka bulan Juni nanti tidak akan menjadi bulan biasa. Itu akan menjadi panggung sejarah, panggung pembuktian, bahwa sepak bola Indonesia siap naik kelas di mata dunia. Bagaimana menurut kalian, pecinta timnas? Jika Mega FIFA Series benar digelar di Indonesia, tim mana yang paling ingin kalian lihat datang? Inggris, Prancis, atau Portugal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru seputar Indonesia National Football Team dan kabar panas dunia sepak bola. Karena siapa tahu, sejarah besar berikutnya sedang menunggu di Indonesia. Dari kekecewaan ke harapan, Justin Hubner yakin Timnas Indonesia akan bangkit bersama John Herdman. Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner secara terbuka menyampaikan keyakinannya bahwa masa depan skuad Garuda akan jauh lebih cerah. Alasannya,
karena kini timnas berada di bawah arahan pelatih baru, John Herdman, sosok yang disebut membawa perubahan besar dalam cara berpikir para pemain. Pertanyaannya sekarang, apakah benar era baru timnas Indonesia sedang dimulai? Mari kita bahas kisah lengkapnya. Setelah melewati periode sulit dan kekecewaan karena gagal melangkah ke FIFA World Cup 2026, timnas Indonesia menghadapi momen penting untuk bangkit kembali. Kegagalan tersebut tentu meninggalkan luka bagi para pemain maupun supporter. Namun di dunia sepak bola, setiap kegagalan selalu membawa pelajaran. Dan dari pelajaran itulah muncul perubahan. Perubahan besar terjadi ketika John Herdman dipercaya memimpin skuad Garuda. Pelatih yang sebelumnya dikenal sukses bersama tim nasional Kanada ini datang dengan filosofi yang berbeda. Bukan hanya soal taktik, tetapi juga tentang mentalitas. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, menjadi salah satu pemain yang merasakan langsung dampak kehadiran Herdman. Menurut Hubner, sejak hari pertama kedatangan pelatih tersebut, suasana di dalam tim langsung berubah. Ia mengatakan bahwa Herdman membawa pendekatan yang sangat berbeda dibanding sebelumnya. Bukan hanya tentang bagaimana bermain di lapangan, tetapi juga tentang bagaimana berpikir sebagai seorang atlet profesional. Dalam pernyataannya, Hubner mengatakan bahwa pelatih baru ini benar-benar ingin mendorong para pemain mencapai level yang lebih tinggi. Ia ingin pemain tidak hanya sekedar tampil baik, tetapi juga memiliki mentalitas juara. Hal ini dianggap sangat penting, terutama setelah timnas mengalami kekecewaan besar karena gagal lolos ke Piala Dunia. Sebagai pelatih yang memiliki pengalaman internasional, John Herdman dikenal sebagai sosok yang sangat memperhatikan aspek mental pemain. Baginya, sepak bola modern bukan hanya soal teknik dan taktik, tetapi juga soal kepercayaan diri, keberanian, dan kemampuan menghadapi tekanan. Herdman percaya bahwa tim yang kuat bukan hanya tim yang memiliki pemain bertalat, tetapi tim yang memiliki mentalitas kuat. Itulah yang sedang ia bangun di timnas Indonesia. Dan menurut para pemain, perubahan itu sudah mulai terasa. Turnamen FIFA Series 2026 menjadi panggung pertama bagi Herdman untuk menguji kekuatan timnya. Ajang ini memberikan kesempatan untuk melihat potensi skuad secara keseluruhan. Indonesia menghadapi dua lawan berbeda. Pertama, melawan St. Kitts and Nevis National Football Team. Kemudian menghadapi wakil Eropa, Bulgaria National Football Team. Pertandingan ini menjadi ujian penting, karena tim harus menunjukkan apakah perubahan yang dilakukan benar-benar membawa dampak. Salah satu pertandingan yang paling menarik perhatian adalah ketika Indonesia menghadapi Bulgaria. Meski berstatus tim Eropa, Bulgaria justru harus menghadapi permainan agresif dari skuad Garuda. Indonesia tampil dengan penguasaan bola yang sangat baik. Aliran bola mengalir cepat dari lini belakang ke lini depan. Para pemain bergerak aktif mencari ruang. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Menurut banyak pengamat, Indonesia bahkan tampil lebih dominan dalam pertandingan tersebut. Namun, sepak bola seringkali tidak berjalan sesuai harapan. Meski tampil dominan, Indonesia akhirnya harus menerima kekalahan. Gol Bulgaria tercipta melalui penalti yang cukup kontroversial. Situasi tersebut tentu membuat para pemain merasa kecewa. Namun bagi Justin Hubner, ada hal yang lebih penting daripada hasil akhir. Menurutnya, performa tim justru menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang benar. Ia mengatakan bahwa tim bermain sangat baik ketika menguasai bola. Pola permainan terlihat jelas, kerjasama antar pemain juga semakin solid. Hal-hal tersebut menjadi tanda bahwa proses pembangunan tim berjalan dengan baik. Hal menarik lainnya adalah kemampuan para pemain beradaptasi dengan sistem baru. Padahal waktu persiapan mereka sangat terbatas. Namun menurut Hubner, seluruh pemain bisa mengikuti instruksi pelatih dengan baik. Hal ini tidak lepas dari kualitas staf kepelatihan yang dimiliki Herdman. Para staf dinilai bekerja dengan sangat profesional. Latihan dirancang dengan detail, strategi pertandingan disiapkan dengan matang, dan komunikasi antara pelatih dan pemain berjalan sangat baik. Keyakinan Justin Hubner bukan hanya sekedar kata optimis, ia melihat langsung perubahan yang terjadi di dalam tim. Kehadiran Herdman membawa filosofi baru, pola pikir baru, dan harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Meski perjalanan masih panjang, tanda-tanda kebangkitan sudah mulai terlihat. Sekarang pertanyaannya untuk kalian para pecinta sepak bola Indonesia, apakah menurut kalian John Herdman benar-benar bisa membawa timnas Indonesia menjadi kekuatan baru di Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar kita bisa terus membahas perkembangan terbaru timnas Indonesia. Karena satu hal yang pasti, perjalanan Garuda menuju masa depan yang lebih cerah baru saja dimulai. Akhirnya bicara.
Tom Haye bongkar pandangan jujurnya soal John Herdman di Timnas Indonesia, singgung era baru Garuda. Komentar Tom Haye bukan sekedar pujian biasa. Ia bahkan menyebut bahwa saat ini Timnas Indonesia sedang memasuki era baru. Apa sebenarnya yang dilihat Tom Haye dari permainan Garuda? Dan mengapa ia begitu optimistis dengan masa depan Timnas Indonesia? Mari kita bahas bersama. Tonton hingga selesai. Perjalanan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang penuh dinamika. Mulai dari perubahan pemain, perkembangan taktik, hingga pergantian pelatih yang membawa warna baru bagi skuad Garuda. Kini perhatian publik tertuju pada sosok pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman. Pelatih yang memiliki pengalaman panjang di level internasional ini dipercaya untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh di panggung sepak bola Asia. Kehadirannya langsung mendapat perhatian dari banyak pihak, termasuk dari salah satu gelandang berpengalaman Indonesia, Tom Haye. Dalam pernyataan terbarunya, Tom Haye memberikan pandangan yang cukup jujur mengenai bagaimana Herdman memimpin Timnas Indonesia. Menurut Haye, kehadiran Herdman membawa sesuatu yang berbeda. Ia menyebut bahwa ada energi baru yang terasa di dalam tim, sebuah atmosfer yang menunjukkan bahwa Timnas Indonesia sedang memasuki fase perubahan. Menurutnya, Herdman datang dengan pengalaman yang sangat besar. Hal itu membuatnya mampu beradaptasi dengan cepat bersama para pemain Garuda. Dalam waktu yang relatif singkat, Herdman sudah mulai menemukan skema permainan yang sesuai dengan karakter tim. Bagi Haye, ini adalah tanda yang sangat positif. Ia bahkan secara khusus menonton pertandingan Timnas Indonesia ketika menghadapi Bulgaria. Hal itu cukup menarik, karena saat itu Haye sendiri belum bisa bermain. Ia masih menjalani hukuman larangan bermain setelah pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena tidak bisa tampil di lapangan, Haye memutuskan untuk menyaksikan pertandingan tersebut dari tribun. Ia datang bersama beberapa rekannya, dan dari sana, ia mencoba melihat bagaimana permainan Timnas Indonesia di bawah arahan Herdman. Menurut Haye, pertandingan melawan Bulgaria merupakan laga yang sangat ketat. Indonesia mampu memberikan perlawanan yang serius kepada tim asal Eropa tersebut. Bahkan dalam beberapa momen, skuad Garuda terlihat mampu mendominasi jalannya permainan. Hal ini membuat Haye cukup terkesan. Ia mengatakan bahwa untuk pertama kalinya, para pemain terlihat benar-benar bekerja bersama sebagai satu tim. Menurutnya, ini adalah hal yang sangat penting dalam sebuah proses pembangunan tim nasional. Karena ketika sebuah tim baru saja memulai era baru bersama pelatih baru, biasanya membutuhkan waktu untuk menemukan chemistry. Namun dalam pertandingan tersebut, Haye melihat bahwa para pemain sudah mulai memahami instruksi dari Herdman. Mereka mampu menjalankan taktik yang diberikan oleh sang pelatih di lapangan. Dan menurut Haye, itulah kunci utama dari perkembangan sebuah tim, ketika pemain mampu menerjemahkan strategi pelatih menjadi aksi nyata di lapangan. Haye juga menegaskan bahwa proses ini tentu belum selesai. Masih banyak hal yang harus diperbaiki oleh Timnas Indonesia. Namun ia melihat bahwa pondasi awal sudah mulai terbentuk, dan itu merupakan awal yang sangat baik. Menurut Haye, pertandingan melawan Bulgaria bisa menjadi langkah pertama dari perjalanan panjang Timnas Indonesia menuju target yang lebih besar. Salah satu target utama tentu saja adalah AFC Asian Cup 2027. Turnamen tersebut menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk menunjukkan perkembangan sepak bola nasional. Namun sebelum sampai ke sana, Timnas Indonesia masih akan menghadapi berbagai ujian, termasuk pada agenda FIFA Matchday yang akan datang. Haye menyebut bahwa pertandingan-pertandingan berikutnya akan menjadi kesempatan bagi Herdman untuk terus menyempurnakan strateginya. Sang pelatih tentu akan mencoba berbagai pendekatan taktik. Ia akan melihat kombinasi pemain terbaik yang bisa digunakan dalam pertandingan besar. Selain itu, Timnas Indonesia juga tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi turnamen regional bergengsi di Asia Tenggara. Turnamen yang dulu dikenal sebagai Piala AFF. Kini kompetisi tersebut memiliki nama baru, yaitu Asian Championship atau yang sering disebut Asian Cup. Bagi Indonesia, turnamen ini memiliki arti yang sangat penting. Selama bertahun-tahun, Timnas Indonesia selalu menjadi salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Namun hingga kini trofi juara masih belum berhasil diraih. Karena itu, banyak pihak berharap era baru di bawah Herdman bisa membawa perubahan besar, termasuk membawa Indonesia meraih gelar pertama di turnamen tersebut. Tom Haye sendiri percaya bahwa hal itu bukan sesuatu yang mustahil. Namun, ia menegaskan bahwa semuanya membutuhkan proses. Sebuah tim yang kuat tidak dibangun dalam waktu singkat.
Dibutuhkan kerja keras, konsistensi, dan juga kesabaran. Namun jika pondasi yang dibangun saat ini benar-benar kuat, masa depan timnas Indonesia bisa menjadi sangat cerah. Haye melihat bahwa para pemain Indonesia memiliki kualitas yang sangat baik, apalagi dengan hadirnya beberapa pemain yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Kombinasi antara pemain muda, pemain berpengalaman, serta pelatih yang memiliki visi jelas bisa menjadi kekuatan besar bagi Indonesia. Dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, timnas Indonesia akan kembali menjadi kekuatan yang disegani di Asia. Sebuah tim yang tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan tim yang benar-benar mampu bersaing dengan negara-negara besar. Dan mungkin saja, era baru Garuda benar-benar sedang dimulai sekarang. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah John Herdman benar-benar bisa membawa timnas Indonesia memasuki era baru seperti yang dikatakan Tom Haye? Dan apakah skuad Garuda akhirnya bisa meraih trofi pertama di Asian Cup? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas Indonesia. Karena perjalanan Garuda menuju kejayaan baru saja dimulai.